Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baik, seperti biasa saya akan mendoakan teman-teman subscriber yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen di channel saya, di channel yang mau cerdas, yang mau waras, yang mau ilmu. Di sini channelnya, ikutin terus channel, panteng terus supaya kita tahu ilmu yang sesungguhnya ilmu. Baik, seperti biasa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kecukupan rezeki, kecukupan ilmu, kecukupan dalam berbagai hal yang kita butuhkan untuk senantiasa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tanpa lama-lama, itu doanya dari saya, dan ini dia beritanya dari channelnya podcast Refli Harun Podcast, dan juga pemaparannya dari lawyer Dr. Tifa Pak Al-Katiri, dan ini lawyer sudah senior, sudah tahan banting. Silakan, ini dia apa yang beliau paparkan. Mari kita simak secara perlahan-lahan. Kalau perlu dicatat ya dicatat, supaya sebagai bahan perbandingan dengan narasi-narasi yang membingungkan. Ini dia Pak Al-Katiri. Informasi dari kita, bukan artinya kita beraudensi di sana sudah otomatis jaksa akan mengikuti kehendak kita. Itu juga mungkin jaksa juga ingin tahu langsung, karena selama ini yang didengar oleh jaksa itu adalah informasi maupun bukti-bukti yang dipunyai oleh kepolisian. Jadi sebenarnya dengan diterimanya kita audiensi itu bukan untuk kepentingan kita saja ya, tapi kepentingan dua belah pihak. Dan kita tidak ada mempengaruhi kejaksaan. Kita hanya mempertanyakan bahwa hal-hal yang menurut kita itu tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan undang-undang, itu kita sampaikan. Kita hanya mengingatkan. Tidak ada kita mau tolong ini bebaskan klien kami, tidak ada. Nah, mereka tidak bisa menembus itu. Ya karena memang mereka mungkin tidak mempunyai tidak punya strategi seperti kami. Yang mana kenapa mereka protes, kemudian mengkritik dari penyidik maupun kepolisian. Pertanyaan saya, kalau mereka sebagai pelapor, kenapa enggak mekanisme undang-undang yang dipakai? Contohnya, dengan lamanya ini seharusnya mereka protes dong. Kemana? Ya laporkan mereka ke Wasidik. Kenapa kok enggak istilahnya kenapa kok enggak melengkapi, kenapa kok enggak dipercepat? Faktanya yang memperlambat ini kan dari penyidik sendiri, yang seharusnya diberi waktu 14 hari, bahkan ini berbulan-bulan, 120 hari lah kalau kita hitung sampai sekarang ini. Nah, seharusnya kita kan selalu, kalau memang Anda keberatan, Anda lakukanlah proses-proses sesuai ketentuan atau hukum yang berlaku. Contohnya kita diminta prapit. Mereka sendiri kalau mereka keberatan atau mereka itu merasa tidak diperlakukan secara adil, kenapa mereka tidak melaporkan penyidik ke Wasidik atau ke Propam? Tapi hanya menggaungkan di kayak gini, kayak kemarin itu. Mereka hanya merame-ramekan di media. Polisi harus begini, saya meminta dan sebagainya. Kejaksaan, saya meminta kepolisian. Emang dia siapa meminta itu? Bahkan yang menarik, yang berbicara itu, beberapa orang yang berbicara itu bukan lawyernya Jokowi. Sebagian besar orang yang sering di TV, berdialog di TV, kemudian berkomentar di TV, yang berdebat di TV, itu bukan orang yang mempunyai legal, kata Roy Suryo itu legal standing. Mereka ini kalau sepak bola itu penonton gitu loh. Penonton hanya berteriak-teriak, tapi
di luar lapangan. Karena mereka tidak bisa masuk ke lapangan, karena mereka tidak bagian yang ditunjuk. Lawyer Jokowi itu kalau nggak salah cuma 4 orang, dan mereka tidak pernah mengadain kayak hal-hal seperti ini. Seharusnya kalau mereka itu adalah satu kesatuan dengan lawyer Jokowi, seharusnya minimal ada 1 orang di situ, lawyernya Jokowi. Tidak ada. Oh, berarti belum ada pernyataan dari Lawyer resmi. Nggak ada satupun orang yang menganggap bahwa mereka adalah lawyer-lawyer, advokat-advokat di sekitar Jokowi. Bukan on behalf Jokowi secara legal. Ya kan, sama dengan penonton yang meneriaki pemain-pemain itu. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Tapi yang menarik di situ ada hujatan, ada ancaman, ya kan, bahkan ada kita harus datang nih kejaksaan tinggi, kita harus ramaikan di sana, kita keberatan. Lah, emang kalian tuh siapa? Mereka bukan siapa-siapa. Memang mereka sering diundang TV untuk berdialog dan sebagainya. Itu hanya untuk kepentingan konten, bukan untuk kepentingan hukum. Kalau kami itu untuk kepentingan hukum, karena apa? Kami resmi sebagai advokat atau sebagai kuasa hukum dari klien-klien kami. Seperti itu. Bapak kan mengklaim ya. Mengklaim maksudnya Pak, lanjutkan. Oh iya. Pemaksaan atau apa sih pemaksaan? Ya tidak. Jadi gini loh ya. Ada ketentuan sekian hari, 14 hari, 7 hari dan sebagainya. Ini sudah lewat semua. Kalau seandainya ini produk itu expired gitu loh. Ya kan? Itu expired. Ini sudah melalui gitu loh. Kemudian kalau mereka mengatakan, wah ini sering, hal-hal ini sering dilakukan. Nah kalau sering itu tidak sesuai ketentuan hukum, sesuai undang-undang, apakah itu diperbolehkan? Sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu melanggar hukum. Banyak bilang, wah ini kan diskresi dari kejaksaan, diskresi dari kepolisian. Ngerti nggak mereka itu apa yang disebut diskresi? Diskresi itu adalah jika tidak ada ketentuannya. Boleh. Tidak ada undang-undangnya. Boleh. Tapi kalau undang-undangnya jelas, ketentuannya jelas, nggak bisa mereka seenaknya sendiri, oh ini kebiasaannya begini. Ini berdasarkan hukum. Kalau istilahnya kita due process of law. Bukan due process of habit. Bukan karena kebiasaan, tapi betul-betul proses dari law atau hukum atau undang-undang itu. Seperti itu sebenarnya. Seandainya ini Pak ya, P21. Yang dengar biar masuk suara Anda. Ya udah nggak? Oh ada. Saya di sini aja. Seandainya memang P21 itu sudah turun dan kasus ini dipersidangkan, dan langkah konkret hukum apa yang Bapak lakukan? Maksud Anda persiapan apa? Misalkan seandainya. Kalau kami boleh jujur, ya kan, sekarang showtime. Ini waktunya. Karena selama ini kita sebagai lawyer itu hanya mendampingi, tidak boleh bersuara. Tapi begitu nanti di persidangan, ini sudah kita yang akan banyak bicara. Bahkan klien kami boleh berbicara, tapi tidak sebanyak kita. Karena betul-betul dalam persidangan ini, ya kan, peran utamanya adalah para lawyer yang bertemu dengan pengacara negara yaitu JPU. Dan kami yakin banget karena kami mengikuti proses itu dari awal, pemahaman kami tentang kasus ini sangat komprehensif kalau dibandingkan JPU itu sendiri. Karena Anda tahu kenapa, ya kan? Jujur ya, kami bersama teman-teman kami, ya, kalau ada persidangan, ya inilah yang kami tunggu-tunggu. Adrenalin kami ini naik. Kami tertantang untuk mengungkap semua bukti-bukti yang katanya surat 709, 17 macam bukti. Di antaranya bukti surat yang 709. Kemudian ada saksi-saksi. Nah inilah nanti saya ingin tahu bagaimana para saksi dan bukti-bukti itu bisa dipertanggungjawabkan di depan lawyer. Emang lawyer diam? Dan lawyer-lawyer kita ini die hard semua loh.
sudah terkenal lah kita itu, bahwa kita bukan lawyer kaleng-kaleng. Yang kita hadapi itu pembelaan orang yang dituduh teroris, dituduh makar, dituduh dan sebagainya. Itu bertahun-tahun kita sudah hadapin. Dan beberapa diantaranya bebas murni. Jadi sebenarnya ya kalau memang jaksa siap untuk P21 kan, berarti jaksa sudah siap untuk menjadi bemper. Kenapa saya katakan bemper? Karena dari awal, kenapa sampai proses ini lama? Karena semua unsur delik yang dituduhkan, yang dituntutkan, didakwakan ke kami ini, yang dituntutkan ke klien kami itu tidak kena. Coba mau bicara pasal berapa? Semua pasal tidak kena. Dan kemudian saksi-saksi yang katanya 130 saksi itu dia harus dihadirkan di persidangan. Dan saya yakin sebagian besar saksi itu pasti pada waktu penyidikan itu disumpah. Apa maksudnya? Dia tidak akan dihadirkan, akan dibacakan oleh jaksa. Boleh kalau itu cuma 1-2 orang. Tapi kalau sebagian besar dibegitukan, kami akan keberatan. Untuk apa kalau gitu mereka diproses? Kalau mereka tidak dihadirkan dengan alasan telah disumpah. Yang telah disumpah itu jika masuk akal. Memang mereka itu tidak bisa hadir karena sakit, karena di luar kota dan sebagainya. Kami tidak akan menerima jika mereka dihadirkan hanya dibacakan oleh jaksa karena pada waktu penyidikan disumpah. Kami tidak bisa terima. Kami minta dihadirkan dan kami akan hajar habis semua saksi-saksi itu. Kami sudah jujur aja, kami ini para lawyer-lawyer ini menunggu sidang ini seperti anak kecil menunggu hari raya. Jaksa harus hati-hati. Kan jaksa nanti yang akan berhadapan dengan kita. Apa siap mereka mempertanggungjawabkan proses-proses yang sebenarnya tidak sesuai ketentuan yang diterapkan oleh kepolisian. Memang panik. Bukan bukti-bukti itu, Pak. Jika mereka mengajukan banyak bukti, banyak saksi, menurut saya itu blunder. Berarti dia mempersiapkan orang-orang itu untuk kita bantai. Ya kan? Dan JPU harus bertanggungjawabkan kalau dia JPU sampai menghadirkan ini mempedatsatukan dan sampai ke persidangan. Dia harus bertanggungjawabkan baik unsur deliknya maupun 2 alat buktinya maupun bukti-bukti yang ada. Apakah barang bukti yang disita itu adalah bukti-bukti dari perbuatan pidana? Sesuatu yang disita itu adalah bukti yang dilakukan perbuatan pidana. Kalau itu bukan bukti dari perbuatan pidana, kalau dihadirkan itu kami akan pertanyakan. Contohnya jika ada yang bawa ijazah atau apa, mereka harus, dan kami akan buat satu saksi, kami akan pertanyakan berulang-ulang. Kami terbiasa jam 10 sampai jam 12 malam, jam 10 pagi itu sudah terbiasa tim kami menangani sidang seperti itu. Oleh sebab itu kami mohon dengan hormat, jangan sembarangan mem-P21 kan jika betul-betul memang tidak harus P21. Karena kami lawyer showtime buat kami. Kami nanti yang banyak berperan. Kami nanti yang akan banyak minta pertanggungjawaban, bukan klien lagi. Apakah mereka siap? Kalau kami siap, karena dari hulu sampai hilir kami mengikuti. Anda tahu, kepolisian itu prosesnya mengikuti perkara ini hanya sampai P21 selesai. Kemudian JPU pun hanya sampai perlimpahan ke kehakiman, ke pengadilan. Selesai. Hakim pun juga demikian. Jadi mereka itu hanya sepotong. Tapi yang memahami dari hulu ke hilir secara komprehensif, kami sebagai lawyer. Oleh sebab itu pemahaman kami tentang kasus ini itu lebih komprehensif dibandingkan mereka. Apakah mereka siap